semua, semoga semuanya pada sehat, banyak rezeki dan dilancarkan semua urusannya pada hari ini. Yang pastinya semakin hari makin ganteng dan makin cantik maksimal ya. Kali ini saya akan membahas tentang rambut rontok. Hampir sebagian orang tidak tahu penyebab rambut rontoknya. Rambut rontok itu hanya karena dua masalah. Masalah dalam dan luar. Apalagi untuk para laki-laki, hampir 100% mereka itu tidak tahu kenapa rambutnya rontok sampai rambutnya botak. Ini saya kasih tahu dulu riwayat saya. Dulu saya SMA di Lampung, langsung merantau ke Jakarta, kemudian kerja di salon ternama pastinya. Saya kerja di salon umur 18 tahun. Sekarang umur saya sudah 33 tahun. Arti saya kerja di salon, di pencukuran, dari cukur rambut ternama sampai di pinggir jalan, saya masukin semua. Hampir 15 tahun. Jadi saya menganalisa selama 15 tahun itu ya. Udah kerja ke sana kemari dari salon besar sampai turun ke salon kecil, naik lagi, itu hanya untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan. Pertama kali kerja di salon ternama itu saya sambil kuliah, sambil menganalisa. Ini kita bahas masalah luar dulu ya. Satu dari topi. Pertama saya bahas rambut laki-laki dulu, karena kebanyakan rambut laki-laki itu banyak yang pada botak, tapi mereka nggak tahu kenapa. Rambut laki-laki itu kebanyakan botak karena topi, kawan. Ya, karena topi. Karena kebanyakan yang saya analisa itu rata-rata mereka itu karena topi. Karena bagian topi itu, bagian di situ lebih tebal, jadi kebanyakan yang rontok itu bagian sini. Nah, kalau yang laki-laki botak di sini itu biasanya pemikir, kayak profesor atau sejenisnya ya, yang terlalu berpikirnya terlalu keras. Biasanya otaknya atau CPU-nya ini terlalu panas, makanya dia rontok. Rambut itu numbuh di pori-pori. Satu pori-pori itu bisa numbuh 3-4 helai untuk rambut normal. Tapi kebanyakan laki-laki tidak tahu mereka rambutnya kenapa bisa rontok. Secara logikanya begini, kita pakai topi, lama-lama pori-porinya dikekep, pori-porinya kebuka, rambutnya lepas. Satu lepas rambutnya. Dia menumbuh lagi rambutnya. Karena pori-porinya masih kebuka, akhirnya rontok lagi. Terus seperti itu. Dia menumbuh. Sedangkan dia masih pakai topi, pori-porinya kebuka, tetap kebuka. Setelah dia mau numbuh, pori-porinya masih kebuka, dia lepas lagi rambutnya. Terus dan begitu seterusnya. Lama-lama pori-porinya akan mengeras, pori-porinya lama-lama akan tertutup, akhirnya akan menjadi botak licin dan rambut tidak bisa numbuh lagi, kecuali pori-porinya itu dibuka lagi. Tapi biasanya kalau udah keras, udah mengeras, udah licin, dia kemungkinannya kecil bisa numbuh lagi. Harus benar-benar ekstra perawatannya. Kebanyakan yang rambut rontok itu rata-rata di atas 20 tahun ke atas. Kenapa? Karena biasanya dia di masa SMP, SMA, dia itu pakai topi, terus pakai topi. Boleh pakai topi, tapi jangan terus-terusan, apalagi jangka dalam waktu 5 tahun berturut-turut itu keseringan pakai topi. Biasanya selama 5 tahun berturut-turut pakai topi, itu efeknya nanti setelah 5 tahun itu dia memang tidak seperti makan cabai ya, langsung pedas. Tunggu 5 tahun baru itu dia akan kelihatan. Selain pakai topi, biasanya dia sering mandi air hangat. Mandi air hangat
juga bisa bikin rambut rontok. Kalau Anda keseringan mandi air hangat, bisa bikin rontok. Kenapa? Karena tadi saya bilang rambut itu numbuh dari pori-pori, kawan. Kalau sering mandi air hangat, di kepala kita ini kan pori-porinya kebuka. Kalau mandi air hangat terus, rambutnya pori-pori yang kebuka, akhirnya rambutnya lepas. Begitu. Cara mengakalinya, kalian setelah mandi air hangat, untuk kepala kalian basahkan lagi pakai air dingin supaya pori-porinya ketutup lagi. Boleh mandi air hangat, tapi untuk kepala itu kalau saya sih tidak menyarankan. Kalau sekali-kali boleh, tapi terakhir kalau bisa sih dibilas lagi pakai air dingin. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau ada yang sampai setiap hari itu biasanya nanti efeknya lihat. Terus kalau dari luar itu ada juga karena berketombe atau minyaknya berlebih. Kulit kepala berminyak lebih itu bisa bikin rambut rontok juga. Hair dryer itu juga bisa bikin rambut rontok. Hair dryer kan panas, pori-pori bisa kebuka. Kalau keseringan juga bisa bikin rambut rontok, pori-porinya kebuka. Intinya rambutnya yang bisa bikin rontok itu pori-porinya kebuka. Melakukan zat kimia, misalkan dia sering ngecat atau dia keseringan smoothing atau apa ya kimia, karena keseringan dan tekniknya salah, itu bisa bikin rambut rontok juga. Dari dalam itu biasanya karena perubahan hormon, biasakan dia karena hamil atau bisa karena manula. Kalau dari dalam juga ada karena obat, misalkan dia sakit juga, sakit tipes, badan panas, tipes, minum obat panas, badan panas, akhirnya pori-pori kebuka pada rontok. Atau dia misalkan habis minum obat, misalkan kasarnya kemo, dia minum obat panas, pori-porinya pada kebuka semua, akhirnya rontok. Itu kurang lebih seperti itu ya kawan. Jadi buat kalian yang sering pakai gel, rambutnya berminyak lebih, usahakan keramas setiap hari. Ada kan yang keramasnya 2 hari sekali kalau untuk rambut normal. Kalau rambut yang terlalu berminyak, kalau saya sendiri menyarankan keramas setiap hari. Saya sendiri keramas sehari 2 kali. Kata orang bikin rontok, enggak. Saya rasa itu enggak bikin rontok. Yang bikin rontok itu ya pori-pori kebuka. Supaya kita pakai topi aman, biarpun kita terusnya hampir setiap hari pakai topi, nggak apa-apa. Tapi tipsnya itu ya paling gampang untuk orang muslim sudah bagus, karena mereka sering berwudu ya. Intinya itu pakai air. Kalian pakai topi, misalkan kalian pakai topi di tengah hari, pakai topi panas, kepala udah kelewat panas, kalian basahkan biar pori-porinya ketutup. Saya bukan melarang kalian pakai topi ya kawan. Pakai topi itu boleh, bagus, apalagi di tengah hari ya, kan itu buat ngelindungi kulit kepala kita, muka kita, tapi pada tempatnya kawan. Dan ada aturannya. Jangan sampai tidur pun sampai pakai topi. Ada juga teman saya kayak gitu, sampai tidur pun dia masih pakai topi, di rumah pakai topi, di luar pakai topi. Ya efeknya sekarang. Jadi kalian jangan sampai menyesal ya kawan. Buat kalian yang sering pakai topi, ya dikurangi ya. Kalau emang kalian itu tuntutan kalian, ya tadi dibasahkan, sering-sering kulitnya dibasahkan. Kalau terasa panas, dibasahkan. Yang udah terlanjur rontok rambutnya, silakan kalian kasih lidah buaya. Pakai lidah buaya ya, tumbuh-tumbuhan, bukan lidah buaya hewan. Pakai lidah buaya tumbuh-tumbuhan, kalian ambil dagingnya, terus kalian hancurkan atau kalian blender, kemudian kalian tempelkan di sini. Kurang lebih 2 minggu sekali secara rutin. Insya Allah rambutnya bakalan numbuh lagi
Dan bisa juga menggunakan putih telur. Putih telur itu juga putih telur ayam kampung ya kawan. Putih ayam telur kampung itu juga bagus untuk rambut-rambut yang rontok, supaya pori-porinya gampang tertutup. Pakai putih telur ayam kampung itu juga sangat bagus, sangat ampuh secara alami ya ini ya. Untuk para pemula yang mulai rontok, kalian bisa pakai lidah buaya. Kalian blender, ambil dagingnya ya, di blender. Kalian taruh di kepalanya ya, dikusek-kusek, terus kalian diamkan sekitar 10 menit, lalu cuci pakai sampo sampai bersih ya. Atau putih telur ayam kampung juga, kalian ambil putih telurnya, kemudian taruh di sini, diusap-usap di kepala, kemudian kalian tunggu 10 menit, kemudian boleh lebih juga nggak apa-apa, asal jangan lebih dari 1 jam ya. Biasanya kalau udah lebih dari 1 jam dia akan mengeras. Kurang dari 1 jam aja didiamin, kemudian cuci pakai sampo sampai bersih. Kalau wanita itu kebanyakan rambutnya rontok itu karena kepanjangan, terus karena pakai jepitannya terlalu besar. Kenapa dia kepanjangan atau jepitannya besar dia bikin rontok? Rambutnya itu nggak kuat membawa beban itu. Rambutnya kuat bebannya cuma 1 kilo, kita kasih beban 2 kilo, berarti rambutnya bakalan lepas kawan. Jadi begitu ya logikanya ya. Yang sering pakai minyak rambut juga sama, bisa bikin rambut rontok, apalagi dia kalau sampai dibawa tidur nggak keramas. Saya sarankan buat yang sering pakai minyak rambut, pomade atau sejenisnya, usahakan sebelum tidur keramas dulu, karena itu bisa numpuk jadi ketombe. Ketombe itu numpuk-numpuk bisa bikin rambut rontok. Jadi usahakan setiap habis pakai minyak rambut, gel, pomade atau sejenisnya, sebelum tidur usahakan keramas. Untuk keramas usahakan kalau belum keluar busa, berarti itu belum bersih. Di sampo, kemudian nggak berbusa, keramas lagi, kasih sampo lagi. Jadi samponya 2 kali. Kalau memang belum keluar busa lagi, berarti 3 kali. Berarti itu belum bersih. Usahakan sampai berbusa. Usahakan sampai bersih ya. Share kawan informasi ini kepada teman-teman kalian yang sering pakai topi, kepada pacar kalian atau kepada siapapun, kepada teman kalian atau siapapun ya. Tolong di share supaya mereka tidak menyesal di kemudian hari.